Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Satria Jaya Nugraha, NPI 146190203. Di sini saya akan menjawab tentang soal ETS dari mata kuliah Sistem Keamanan Komputer. Nomor 1. Informasi security atau yang biasa disebut juga dengan InfoSec adalah proses dan perangkat yang didesain untuk melindungi informasi penting dan rahasia di suatu bisnis dari terjadinya modifikasi dan kerusakan. Terkadang banyak orang yang tidak bisa membedakan infosecurity dan cybersecurity. InfoSec adalah bagian krusial dari cybersecurity yang merupakan proses yang didesain khusus untuk keamanan data. Cybersecurity merupakan istilah yang lebih general dibandingkan InfoSec. Jenis-jenis informasi security. Aplikasi security atau keamanan aplikasi mencakup kerentanan software di aplikasi web dan mobil serta programming interface. Kerentanan ini biasa ditemukan di autentikasi atau otorisasi pengguna. Selain itu bisa pula ditemukan integritas kode dan konfigurasi serta kebijakan dan prosedur. 2. Cloud security. Cloud security atau keamanan cloud berfokus pada pembuatan hosting aplikasi yang aman. Hal ini termasuk saat berhubungan dengan aplikasi cloud pihak ketiga. Cloud sendiri artinya adalah aplikasi beroperasi dengan sistem berbagai atau shared environment. 3. Kriptografi. Skriptografi data saat sedang diproses membantu memastikan kerahasiaan dan integritas data. Tanda tangan digital biasanya digunakan dalam kasus kriptografi untuk memvalidasi keaslian data. Keamanan infrastruktur. Keamanan infrastruktur berkaitan dengan perlindungan jaringan internal dan eksternet seperti laboratorium pusat, data server, desktop, dan perangkat seluler. 5. Respon insiden. Respon insiden berfungsi memantau dan menyelidiki perilaku serta aktivitas yang berbahaya atau mencurigakan. Untuk mencegah pelanggaran, staf IT harus memiliki rencana insiden untuk mengatasi ancaman yang ada dan memulih jaringan. Jawaban nomor 2. ISO 27001. Singkatan ISO 27001 merupakan standar berisi acuan dan panduan terkait cara pengelolaan dan pengendalikan risiko keamanan informasi atau yang lazim dikenal dengan Informasi Security Management System atau ISMS. ISMS sendiri dapat diartikan sebagai sebuah proses identifikasi dan pengelolaan sistem manajemen guna meminimalkan risiko keamanan hingga pada tingkat batas tertentu. Sebagian sebuah sistem yang mengatur masalah keamanan informasi tentu di dalamnya akan selalu berhubungan dengan berbagai data sistem IT, kebijakan dan regulasi infrastruktur serta sumber daya manusia. Kerahasiaan menerapkan ISMS bertujuan untuk memastikan bahwa data atau informasi yang ada bisa senantiasa terpantau dan dijamin kerahasiaannya. Dalam praktiknya, perusahaan atau organisasi bisa melakukan klarifikasi data terlebih dahulu, mana yang sifat rahasia umum atau biasa atau bahkan sangat rahasia. Untuk data atau informasi rahasia atau sangat rahasia, pengawasan harus lebih ketat karena hanya boleh diakses oleh orang tertentu atau pihak yang berwenang. Integritas. Selain untuk menjaga kerahasiaan data, ISMS juga bertujuan untuk memastikan bahwa informasi atau data tetap dalam kondisi aman, lengkap, dan akurat. Dalam artinya, data tidak dimodifikasi oleh pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk memastikannya. Anda bisa memberi ID khusus sebagai karyawan yang boleh mengakses data tersebut. Ketersediaan. Dalam hal ini, ISMS juga bertujuan untuk memastikan bahwa data atau informasi bisa selalu tersedia dan dapat dengan mudah diakses kapan saja sesuai kebutuhan. Usahakan perusahaan bisa menyiapkan lokasi penyimpanan informasi data
yang aman dari berbagai gangguan, entah itu pencurian, cyber attack, ataupun bencana alam lainnya. Model kerja ini akan diawali dengan tahap identifikasi masalah yang kemudian dilanjutkan dengan perencanaan. Tahap selanjutnya, perusahaan bisa melakukan uji coba atau penerapan rencana dalam skala kecil guna mengukur hasil sesuai atau tidak. Manfaat penerapan ISMS ISO 27001 bagi perusahaan. 1. Butuh terhadap permasyarakatan hukum. 2. Organisasi menjadi lebih baik. 3. Meminimalisir pengeluaran atau biaya, citra positif, dan keuntungan pemasaran. Analisis kontrol sistem atau metodologi. Tujuan domain: mempelajari mekanisme data yang dipergunakan para administrator atau manajer untuk mengontrol apa yang boleh diakses user, termasuk apa yang boleh dilakukan oleh autentikasi dan orientasi termasuk pemantaunya. Topik bahasan: identifikasi. Apa itu control access? Control access adalah jantung dari keamanan. Definisinya, kemampuan untuk mengizinkan hanya pengguna yang berwenang program atau sistem, proses atau proses sumber daya. Pemberian atau penolakan: menurut model keamanan tertentu, izin tertentu untuk mengakses sumber daya. Seluruh rangkaian prosedur yang dilakukan oleh perangkat keras, perangkat lunak, dan administrator untuk memantau akses, mengidentifikasi gangguan yang meminta akses, merekam upaya akses, dan memberikan dan menolak akses berdasarkan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Bagaimana akses kontrol bisa diimplementasikan? Kontrol administratif, kebijakan, prosedur. Kontrol logis, kata sandi. Kontrol fisik, yaitu pintu listrik. Apa yang akses kontrol harapkan untuk dilindungi? Data, tampilan, modifikasi, atau penyalinan yang tidak sah. Sistem pengguna, modifikasi, atau penolakan layanan yang tidak sah. Perlu dicatat bahwa hampir setiap sistem operasi jaringan NT atau Unix didasarkan pada infrastruktur fisik yang aman. Nomor 4 yaitu kriptografi. Tujuan: mempelajari berbagai metode dan teknik penyembunyian data menggunakan kriptografi. Topik: kriptografi simetris dan asimetris, kekuatan kunci, kriptosistem, infrastruktur kunci publik, fungsi satu arah, fungsi khas, manajemen kunci, serangan kriptografi. Kriptografi uses Signer 96. Kerahasiaan confidentiality dijamin dengan melakukan ekskripsi penyediaan. Keutuhan, integrity atas data-data pembayaran dilakukan dengan fungsi khas satu arah. Jaminan atas identitas dan keabsahan authenticity. Pihak-pihak yang melakukan interaksi melakukan dengan menggunakan password dan sertifikat digital, sedangkan keautentikan dan interaksi dan transaksi dapat dilakukan dengan tanda tangan digital. Transaksi dan dijadikan barang bukti yang tidak bisa disangkal, non repudiation, dengan memanfaatkan tanda tangan digital dan sertifikat digital. Makna kriptografi ilmu untuk membuat sebuah pesan menjadi aman. Kriptografi algoritma dan key. Fungsinya: fungsi matematika yang digunakan untuk ekskripsi dan deskripsi. Key, kunci. Kenapa tidak pakai algoritma rahasia saja? Karena susah untuk membuat yang baru, setiap kali akan mengirim pesan, jadi pakai kunci saja. Analogi: pernah lihat gembok yang menggunakan kode-kode angka untuk membuka gemboknya? Nah, itu chapter algoritma. Hampir semua orang tahu cara membuka kunci gembok. Putar saja kode-kode angka ke posisi yang tepat. Kuncinya hanya bisa diputar oleh orang yang tahu kode yang benar. Beberapa sejarah: Spartan Roll
Atbes Julius Caesar Cyper a Manager Alphabet. Kemudian nomor 5 yaitu informasi sistem security. Tujuan mempelajari berbagai konsep, prinsip, dan standar untuk merancang dan mengimplementasikan aplikasi sistem operasi dan sistem yang aman. Topik keamanan infrastruktur komputer, model keamanan mesin negara. Hasil sistem hak istimewa yang paling rendah domain mode keamanan bukan buku oranye tertutup vs terbuka, sistem sertifikasi vs agresi ancaman terhadap model dan arsitektur keamanan. Prinsip-prinsip keamanan. Defend in depth. Gunakan berbagai perangkat keamanan untuk saling mencakup, misalnya data dipergunakan multiple screening router, sehingga kalau satu dijebol, maka yang satu lagi masih berfungsi. Choke point. Semua keluar masuk lewat satu atau sedikit gerbang, syarat tidak ada cara lain keluar masuk selain lewat gerbang. Weakest link. Can is only as strong as its weak link. Oleh karena itu kita harus tahu persis di mana weakest link dalam sistem security organisasi kita. File safe state. Maksudnya kalau suatu perangkat keamanan rusak, maka secara default perangkat tersebut settingnya akan ke setting yang paling aman. Misalnya kapal selam di Karibia kalau rusak mengapung, kunci elektronik kalau tidak ada power akan unlock, paket filtering kalau rusak akan mencegah semua paket keluar masuk. Kemudian simplicity, jangan terlalu kompleks karena sulit sekali mengetahui salahnya ada di mana kalau sistem terlalu kompleks untuk memahami. Kemudian ada proteksi low level, pengalaman yang lebih ke arah hardware sederhana, melebar, tidak fleksibel, misalnya boot protect pada USB drive, IP reaction. Proteksi lapis atas, contohnya lebih kompleks, bisa pada aplikasi atau sistem prosedur, lebih fleksibel dan lebih detail keadilannya, mengakibatkan penurunnya jaminan mekanisme keamanan karena butuh ekstra untuk install atau testing atau pengujian dan pemeliharaan, misalnya akses kontrol tabel, database, dan aplikasi. Trust Combating Base atau TCB, contohnya kombinasi keseluruhan dari mekanisme pengamanan dalam sebuah sistem komputer, mencakup hardware, software, dan firmware. Komponen yang masuk TCB harus teridentifikasi dan kemampuannya terdefinisi dengan jelas. TCB mengikuti standar security rating tertentu seperti Orange Book. Security parameter, semua komponen yang tidak masuk dalam TCB. Kemudian harus ada standar komunikasi, yakni melalui interface yang sudah defined. Contohnya adalah Anda membuat program dengan bahasa Java. Belum tentu Anda berhak mendapatkan hak asas untuk manipulasi data dan memori secara langsung. Mendapatkan hak akses untuk membuat dan manipulasi dan data dilakukan melalui objek-objek dan interface Java Virtual Machine. Security models untuk memformalkan kebijakan keamanan organisasi. Kemudian representasi simbolik dari kebijakan yang harus dilaksanakan oleh sistem komputer. Security policy sifatnya lebih abstrak dan lebar. Security model adalah apa yang boleh dan tidak secara teknis. Kemudian analogi, kalau dokter bilang kita harus hidup sehat, ini adalah policy. Tapi kalau dokter memberikan jangan makan secukupnya, rajin olahraga, jangan suka marah, itu teknisnya.
Contohnya seperti itu. Security modes dedicated, semua user akses seluruh data dalam sistem. Kemudian compartmented, semua user bisa mengakses semua level security data tapi dibatasi pada bidang atau area tertentu saja. Kemudian Bell LaPadula model dibuat tahun 1970-an untuk militer Amerika Serikat untuk pengamanan kerahasiaan informasi, yaitu menggunakan lattice tingkat keamanan militer, yakni top secret, secret, sensitive but unclassified. Fokus pada confidentiality. BIBA model manajemen integrasi data dibuat tahun 1977. Misalnya, akuntan lebih ingin agar data keuangan akurat dan tidak ingin data menjadi korup gara-gara aplikasi atau operator tidak bekerja seperti semestinya. Misalnya, pembulatan, salah ketik, menambahkan digit, dan sebagainya. Kriteria evaluasi sistem komputer terpercaya DoD 5200.28 STD 1983 menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk klarifikasi sistem. Windows NT memiliki utilitas C2. Ia melakukan banyak hal termasuk menonaktifkan jaringan. Orange Book level A, Verification Protection, B, Moderator AC, C, Director AC, dan D, Minimal Security System that have been evaluated with failed. Masalah dengan buku Orange. Berdasarkan model lama, Bell LaPadula berdiri sendiri, tidak ada cara untuk sistem jaringan sistem membutuhkan waktu lama 1-2 tahun untuk disertifikasi setiap perubahan, perbaikan terbaru, paket layanan tambahan, merusak sertifikasi, belum beradaptasi dengan merubah dalam client server dan komputasi perusahaan sertifikasi itu mahal, sebagai besar tidak menggunakan di luar sektor. Redbook digunakan untuk memperluas buku Orange ke jaringan sebenarnya. 2 karya. Interpretasi jaringan terpercaya dari TCSEC, panduan lingkungan interpretasi jaringan terpercaya, panduan untuk menerapkan interpretasi jaringan terpercaya. Certification evaluasi menyuruh terhadap fitur security sistem informasi dalam rangka proses akreditasi bahwa desain dan implementasi sistem informasi itu telah memenuhi persyaratan tertentu. 2. Akreditasi pernyataan formal dari Designated Approving Authority bahwa sebuah sistem informasi disetujui untuk beroperasi pada mode tertentu, kontrol atau pengamanan tertentu, dan resiko tertentu. Terima kasih, itu jawaban ETS saya. Bila salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.